Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Pada pagi ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran kita tematik tema 6 tema 7 subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Baiklah anak-anak Bapak, ini pembelajaran satu. Siapkan buku pembelajaran kalian, buku belajar kalian, buku LKS, buku belajar catatan penting. Kita akan memulai kembali pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dengan berkat surah Al-Fatihah, semoga kita mendapatkan pemahaman dan dilancarkan daripada pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita akan memulai pembelajaran. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1, pendalaman materi bahasa Indonesia. Biasanya setiap tanggal 17 Agustus kamu tentu melaksanakan upacara bendera di sekolah. Upacara bendera merupakan salah satu cara untuk memperingati hari kemerdekaan. Ya, itu adalah hari kemerdekaan kita yaitu Indonesia. Seperti yang kita ketahui, untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Berbagai usaha dilakukan oleh bangsa Indonesia baik melalui perlawanan fisik maupun secara diplomasi. Berkat semangat persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya kemerdekaan Indonesia dapat kita raih dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Pendalaman materi bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah teks di bawah ini. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hadir dan berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilanjutkan kemerdekaan Indonesia dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Dalam pengibaran bendera merah putih tersebut, Suhut bertugas mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan. Sementara itu, Sudan Kolatif Hendra Ningrat bertugas membantu dalam pengibaran bendera merah putih. Sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiro dan Dr. Mawardi. Nah, dari dua paragraf yang Bapak baca tadi, catatlah hal-hal yang penting. Contohnya diantaranya yaitu tentang proklamasi kemerdekaan, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan pendalaman materi EPS KD 3.4.
Peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Perundingan dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maida karena tempat tersebut dinilai aman dari gangguan Jepang. Rapat pun dimulai pukul 2, dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Adapun tokoh yang menghadiri antara lain Ahmad Subarjo, golongan muda seperti B.M. Diah, Soekarni, dan Sudiro. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai dirumuskan, teks proklamasi tersebut dibicarakan di hadapan tokoh-tokoh peserta rapat. Setelah disepakati bersama, teks proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Malik atau untuk diketik. Muhammad Hatta menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Namun tidak disepakati oleh seluruh peserta. Atas usul Soekarni, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi yang sudah diketik lalu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal sebagai Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang autentik. Sayuti Malik merupakan tokoh pemuda yang bertugas mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Ia lahir pada tanggal 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta, dan meninggal di usia 80 tahun pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta. Dan hingga akhirnya pada hari Jumat tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta diadakanlah upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Insinyur Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Tokoh yang hadir diantaranya yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Mawardi, A.A. Marames, A.G. Pringgodigdo, tokoh-tokoh dari PPKI maupun para pemuda. Nah, itulah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan sejarahnya. Kalian bisa mencatat atau maupun mencari di internet untuk lebih banyak lagi pengetahuan yang diperoleh. Adapun selanjutnya pendalaman materi IPA KD 3.7, kalor mengubah suhu benda. Kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda. Kalor juga dapat diartikan sebagai energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Adapun definisi suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jika sebuah benda dipanaskan, suhu atau temperatur benda akan naik. Begitupun sebaliknya, jika benda didinginkan, suhu atau temperatur akan turun. Nah, dari penjelasan tersebut kalian sudah tahu apa itu suhu atau temperatur dan kalor. Jadi kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda. Adapun kalau mengubah suhu benda dapat kita contohkan diantaranya yaitu air dingin kita taruh ke dalam air putih biasa, kita taruh di dalam kulkas, maka dengan suhu yang dingin dia akan mengubah benda tersebut dari benda cair menjadi benda padat, yaitu menjadi es batu. Sedangkan dari suhu yang biasa ke suhu dingin berubah menjadi
benda padat, dan sebaliknya jika es batu tersebut kita taruh ke suhu yang panas, contohnya di bawah sinar matahari atau di dekat dengan api, maka akan mencair. Nah, itulah kalor mengubah suhu suatu benda. Contohnya yang kita bisa temui di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.